Banyak banget bola sampai ke Tammy Abraham, tapi penampilan, nih sekali lagi, penampilan yang luar biasa dari Lukas Skorupski, mantan penjaga gawang AS Roma, penjaga gawang Polandia yang tampil cukup bagus di bawah mister gawang Bolonya. Roma kalah lagi. Ya, banyak yang bilang, "Bung, bahas dong." Ya, kalau gue bikin, kalau misalnya Roma kalah, yang nonton nggak banyak. Gimana? Kalian kayaknya pada malas kalau romanistik, kalau Roma kalah nggak mau menerima kekalahan atau tidak mau melihat kritikan dari orang-orang. Oh no. Maksudnya nggak apa-apa kalau kalah, ya udah kalah. Gitu. Memang kalah. Gitu. Dan semua pertandingan tidak mungkin dimenangkan oleh sebuah tim, kecuali tim ini tim super, ya. Dan Roma bukan tim super. Oke, kita bahas dulu kekalahan ke-6 AS Roma musim ini. Ya, menang 8 kali, 1 kali seri, 6 kali kalah. Tapi gue melihat ini kebobolan juga banyak banget ya, 16 gol. Oh no. Nah, tapi setelah 3 pertandingan tanpa kebobolan, Roma akhirnya harus kebobolan. Tapi emang golnya bagus. Nah, ini ada apa dengan kekalahan Roma atas Bolonya 0-1? Nah, gue akan membahas sedikit. Ini mungkin salah satunya adalah kehilangan kapten Pellegrini. Banyak yang mengatakan, haters dari Pellegrini mengatakan bahwa gak ada Pellegrini gak ngaruh gitu. Kalau buat gue sih ngaruh ya, dari sisi permainan dan juga sisi kepemimpinan di lapangan. Gak ada leader kemarin itu. Jadinya ketika kalah tertinggal 0-1, gak ada leader, gak bisa bangkit. Jadi peran yang tidak terlihat gitu. Tapi kadang-kadang haters adalah haters. Mau berbuat baik, mau cetak gol hat-trick pun tetap aja tidak suka dengan Lord Pele ya. Oke, kita akan bahas dulu formasi yang diturunkan. Ini don't change the winning team dilakukan oleh Jose Mourinho ketika menang menghadapi Torino 1-0. Nah, tim ini sama persis dipasang kecuali posisi Lorenzo Pellegrini digantikan oleh Jordan Verto. Ya, sedangkan Diawara tetap kembali dipercaya. Penjaga gawang tetap Rui Patricio, di belakang Mancini, Chris Smalling dan juga Ibanez. Kemudian Diawara 3-1-4-2 formasinya yang digunakan oleh Mourinho. Recastro di kanan, El Shaarawy di kiri, tengahnya Verto berpasangan dengan Mkhitaryan. Sedangkan di depan Zaniolo dengan Tammy Abraham. Ya, ini yang terjadi adalah gue justru melihat penampilan Roma kemarin itu minim kreativitas. Jadi penyelesaian akhirnya tidak beruntung. Banyak banget bola sampai ke Tammy Abraham, tapi penampilan, nih sekali lagi, penampilan yang luar biasa dari Lukas Skorupski, mantan penjaga gawang AS Roma, penjaga gawang Polandia yang tampil cukup bagus di bawah mister gawang Bolonya. Berapa kali yang harusnya gol, tendangan dari Mkhitaryan, kemudian tendangan dari Tammy Abraham, kemudian sebelum kepala dari Tammy Abraham, itu sepertinya memang Skorupski man of the match malam itu. Banyak sekali peluang jadi yang harusnya gol, nggak jadi gol. Tapi secara permainan Roma sudah cukup solid dalam bertahan. Hanya saja memang ada beberapa kesalahan akibat memang di area 14 lagi-lagi di depan tiga center back itu selalu mudah ditembus oleh lawan. Justru gue lihat sisi flank atau sayap dari Roma itu cukup solid karena El Shaarawy dan juga Recastro ikut membantu bertahan. Tapi justru di tengahnya Diawara, Jordan Verto ini tidak bisa bertahan. Kalau Mkhitaryan kan nggak pernah bertahan, dia selalu di tengah maju kan, buat menyerang. Nah, di sini gue merasa Roma kehilangan sosok Lorenzo Pellegrini sebagai seorang leader dan juga pemain yang bisa mengganggu pergerakan lawan atau merebut bola di lini tengah. Gitu. Diawara memang nggak levelnya Roma. Memang ini pemain ini kalau menurut gue sih nggak level ya kalau main di ininya Mourinho, karena dia nggak bisa mencari bola atau mematikan serangan lawan gitu. Merebut bola dari lawan susah banget, apalagi mengalirkan serangan atau membuild up serangan itu nggak bisa. Nah, kekalahan golnya itu cukup bagus ya. Gue lihat gol yang diciptakan oleh Svanberg, ini pemain dari Swedia, umpan dari Dominguez, dia pressing, sulit banget itu, tidak bisa digapai oleh penjaga gawang Rui Patricio. Dari situ gue lihat salahnya apa? Salah lini tengah. Jadi salah Diawara atau Verto yang terlambat menutup. Dia masih bisa shooting placing ke kiri gawang dari Rui Patricio masuk. Terus ketika
tertinggal 0-1 ada sebuah kekhawatiran ketika gue lihat Zaniolo makin nggak jelas, guys. Zaniolo pergerakannya ya ampun. Ini pemain bagus, tapi lebih bagus nggak main di Roma kayaknya. Jadi nggak cocok untuk main atau show di Roma tuh kayaknya nggak cocok gitu. Dia mungkin lebih cocok bermain di tim yang sudah solid. Jadi ketika dia show tidak mempengaruhi hasil pertandingan. Ini Roma tim belum solid, lagi ngebentuk tim. Dia dibutuhkan untuk menghentikan Lorenzo Pellegrini, dia dibutuhkan untuk membuka ruang, dia dibutuhkan untuk menciptakan peluang atau melayani Tammy Abraham. Tapi yang terjadi adalah hilang. Jadi malam kemarin tuh terlihat bahwa Zaniolo tuh belum bisa menjadi seorang bintang atau dibebankan peran yang penting. Dia main free roll seperti Totti di belakang striker, tapi ngaco gitu. Justru gue lihat Mkhitaryan bagus mainnya. Mkhitaryan posisi di belakang striker tuh bagus. Jadi memang Zaniolo malah dapat kartu kuning pula gitu. Jadi peran dia membuat Roma timpang dalam penyerangan. Oh no. Nah, ada pergantian pemain yang dimasukkan. Diawara tampil buruk, dimasukkan Charles Perez di babak kedua. Kemudian Eldor Shomurodov masuk menggantikan Elsa yang sudah kelelahan ya. Gue rasa dia kelelahan. Terus Bryan Cristante juga dari Covid yang belum fit betul main menggantikan Verto. Jun Matias Vina juga menggantikan Mancini. Tampak sudah mulai lelah. Tapi dengan masuknya beberapa pemain tersebut, kembali peran Zaniolo harusnya di sini akan memegang sentral. Ketika Roma membutuhkan gol, berarti Mkhitaryan dan Zaniolo harus bisa berperan cukup bagus gitu. Apalagi sudah masuk Eldor dengan Tammy Abraham di depannya. Sayang sekali beberapa kali percobaan lagi-lagi gue bilang Skorupsi bermain cukup bagus. Jadi apa sebetulnya masalah dari Roma ketika kalah kemarin? Menurut gue, satu, kelelahan. Materi pemain dari Mourinho tidak terlalu banyak ketika bertanding menghadapi Genoa, Soria, Torino, dan juga Bologna itu hanya dalam waktu 10 hari 4 pertandingan. Jadi memang cukup melelahkan, guys. Apa yang dialami oleh Roma. Gue udah bersyukur banget Roma bisa menang lawan Genoa, kemudian menang lawan Zoria, menang lawan Torino. Hanya saja memang gue berharap lawan Bologna bisa menang sebelum menghadapi Inter kan. Tapi ya memang sulit karena memang banyak banget pemain yang cedera. Bryan Cristante baru sembuh dari Covid. Kemudian tidak ada Lorenzo Pellegrini. Memang banyak sekali masalah yang terjadi gitu di Roma menghadapi Torino. Tapi masalah menurut gue adalah kemarin itu kehilangan sosok Lorenzo Pellegrini, suka nggak suka. Terus Zaniolo tidak perform, tidak bisa mengandalkan El Shaarawy, Mkhitaryan terus. Mereka pemain tua gitu. Zaniolo susah gitu, dia kayak mau show, dia harusnya melayani Tammy Abraham, bukan menciptakan peluang yang dipaksakan gitu. Ingin menciptakan gol tapi posisinya nggak enak gitu. Jadi menurut gue banyak beredar, banyak mengatakan di sosial media mengatakan, Bung Tio, Zaniolo gimana? Jual aja. Kalau memang mau diganti sama Son, kalau Sonnya mau, bagus, mendingan Son Heung-min. Terus mumpung masih mahal gitu. Menurut gue udah gue sebagai fans, gue merasa cukup lah, mending si Charles Perez dulu yang main. Charles Perez pakai visi mainnya. Kalau dia main punya peluang, dia syuting. Tapi kalau dia nggak punya peluang atau lebih nggak enak posisi, dia pasti cari posisi Tammy atau yang lain gitu. Dan terbukti kok Charles Perez dalam beberapa proses terjadi gol selalu terlibat. Zaniolo dikit gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Itu tekanan tinggi dari Zaniolo ketika habis cedera, nggak bisa tampil cukup bagus untuk AS Roma gitu. Nah ini perangnya dia untuk kembali ke jalur kemenangan dan bisa tampil bagus dan dipercaya oleh tifosi gitu. Tapi menurut gue itu faktor-faktor yang membuat sulit Roma berkembang. Memang balik lagi adalah kedalaman squad yang tidak mumpuni, sehingga sulit sekali bagi Mourinho untuk merotasi. Ini udah bagus loh, gue sangat setuju 3-1-4-2 yang dilakukan oleh Mourinho ini bagus banget. Jadi memberikan ruang yang besar bagi Tammy Abraham untuk banyak peluang. Terbukti kan dalam 4 pertandingan Tammy Abraham banyak sekali dapat peluang karena dia dapat support yang cukup. Hanya saja memang salah satu penyuplainya nggak bagus gitu. Zaniolo ini harusnya di bangku cadangan dulu, dipasang sebagai pemain pengganti biar dia bisa melihat tim ini
membutuhkan kemenangan, bukan membutuhkan egois seorang bintang gitu. Bintang belum bintang sih, belum egoisnya seorang Zaniolo gitu. Jadi kembali, Lorenzo Pellegrini sangat penting untuk Roma. Semoga dia cepat sembuh. Tapi sebelum dia, mungkin masih lama ya, Februari dia main menghadapi Inter tanpa banyak pemain bintang. Oh no. Lorenzo nggak ada, Tammy Abraham nggak ada, Recastro nggak ada. Gimana tuh lawan Inter? Nanti gue akan bahas dengan salah satu anak Ichi ya di konten berikutnya. Jadi tuh review gue mengenai Bologna menghadapi Bologna menghadapi AS Roma, di mana memang Miha mampu meramu timnya dengan sangat bagus dan membuat Roma kesulitan. Tapi salut untuk Bologna dan juga penjaga gawang mereka Skorupski yang tampil cukup bagus. Jadi kekalahan ke-6 Roma ditorehkan karena Roma kelelahan, kedalaman skuadnya nggak dalam, dan peran Zaniolo yang tidak bisa diharapkan mengganti posisi Lorenzo Pellegrini sebagai pengatur serangan dan juga bintang di Roma. Itu nanti kita akan kembali lagi di konten berikutnya. Tio Nugroho sign out. Daje Roma, Forza Roma.